Salam literasi, salam bahagia Bapak Ibu Guru dan sahabat PAUD. Kembali lagi dalam modul pembahasan literasi anak usia dini. Kali ini kita akan membahas bagaimana bermain di lingkungan yang kaya literasi. Bapak, Ibu, dan sahabat PAUD, ternyata belajar literasi tidak harus dilakukan di dalam kelas saja. Mari kita lihat kegiatan literasi seperti apa yang dilakukan Ibu Olviana Sui di kelompok bermain Surya Anugrah, Kabupaten Kupang berikut ini. Naik kereta api, tus tus tus, siapa hendak turun. Anak-anak di PAUD kami sangat suka berkegiatan di lingkungan di sekitar sekolah. Ayolah naik dengan perjuangan. Karena itu kegiatan literasi kami lakukan dengan mengajak anak-anak bermain di kebun dekat sekolah. Kegiatan di alam terbuka bisa menstimulasi anak-anak saat bermain literasi. Sekaligus kami bisa membahas buah jambu mete, yakni buah yang banyak ditemui di daerah kami. Oke anak-anak, hari ini kita sudah berada di kebun jambu mete. Kegiatan kami mulai dengan mengajak anak-anak mengamati pohon jambu mete, termasuk macam-macam bagian dari pohon. Jambu ini bagian apanya? Biji. Ini buahnya, yang ini daun. Coba anak-anak pegang daunnya. Nah, satu-satu. Nah, coba pegang yang ini, pegang batang. Batangnya. Nah. Dirami. Itu waktu diraba dia apa? Halus. Kasar. Anak-anak, tadi kita sudah lihat pohon jambu. Nah, setelah mengamati kebun, kita akan mulai kegiatan bermain literasi. Buah jambu mete. Pertama saya tunjukkan buah dan biji jambu mete kepada anak-anak sambil menjelaskan agar mereka bisa semakin memahami. Mete bisa dibuat jadi apa saja. Lalu saya tunjukkan kartu kata jambu mete yang akan digunakan dalam kegiatan ini. Kita akan sama-sama menyusun kata jambu mete. Coba anak-anak ambilkan, salah satu anak ambilkan. Kemudian saya membagi anak dalam kelompok dan meminta mereka mencari serta menempelkan kartu-kartu huruf sesuai dengan kata jambu mete. Benar sayang? Oke, huruf apa ini? Oke, Ibu Olvi tempel ya. B. Huruf apa? Oke, kita tempel di sini huruf E-nya. Nah, jadi kata jambu mete. Setelah itu, saya berikan pertanyaan pemantik. Bagaimana ya pohon jambu yang kecil dia bisa tumbuh jadi pohon jambu yang tinggi? Dikasih apa ya? Kita siram. Disiramnya pakai apa? Air. Terus kita selain disiram pakai air dikasih apa lagi? Dikasih pupuk. Hebat anak-anak semua. Dengan guru memberikan pertanyaan pemantik dalam kegiatan literasi, melalui pengamatan ini kita dapat mengoptimalkan anak-anak menggunakan panca indera mereka sehingga lewat hasil pengamatan panca indera mereka dapat belajar kosakata yang baru. Setelah itu, saya meminta setiap kelompok untuk menyusun kata jambu mete dengan menggunakan biji jambu mete, lalu menyusun di atas alas flanel. Pada kegiatan ini, panca indera anak-anak juga terstimulasi untuk membedakan permukaan yang halus dan kasar. Nah, selain biji jambu mete, Bapak dan Ibu guru juga bisa memanfaatkan biji-bijian lain seperti biji jagung untuk bermain literasi bersama anak-anak. Berarti tadi kita sudah membentuk kata apa? Jambu mete. Kata jambu terdiri dari huruf apa saja? J,
A, N, B, U. Kemudian kata mete terdiri dari huruf apa saja? M, E, T, E. Jambu mete. Membangun lingkungan yang kaya literasi bisa memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar anak. Sehingga anak lebih mudah belajar berbagai hal melalui inderanya, seperti pendengaran, penglihatan, perasa, peraba, dan penciuman, termasuk dalam mengembangkan kemampuan berliterasi. Ternyata belajar literasi menggunakan apa yang ada di sekitar anak bukan hanya membantu mengembangkan kemampuan literasi, tapi juga mengoptimalkan panca indera mereka. Sehingga anak belajar kosakata baru dari hasil pengamatannya. Selain di luar ruangan seperti tadi, bermain literasi di dalam sekolah pun juga bisa menyenangkan. Seperti di dalam pojok baca berikut ini. Are you ready to study? Yes, I'm ready. Salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru untuk mengembangkan kemampuan literasi anak adalah dengan menyediakan pojok baca. Naik, jalan. Sebelum memulai kegiatan membaca, guru bisa mengajak anak-anak bermain dan bernyanyi, sambil berjalan bersama menuju pojok baca seperti yang dilakukan Ibu Maria Rosalia. Lihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Kegiatan pojok baca harus dibuat semenyenangkan mungkin. Anak-anak dibiarkan memilih buku yang ia senangi agar mendorong rasa ingin tahu dan imajinasi mereka. Buku-buku tersebut tidak selamanya harus dibacakan oleh guru, tetapi anak-anak bisa menceritakan buku-buku tersebut melalui gambar atau lisan. Anak-anak sudah selesai membaca? Sekarang anak-anak boleh menggambar apa yang anak-anak sudah lihat dalam buku. Tadi anak-anak lihat apa, yang anak-anak sedang gambar apa? Anak-anak boleh gambar di kertas. Oke, Ibu bagi kertasnya ya. Kegiatan pojok baca bisa dimulai dari beberapa buku dan dapat bertambah seiring waktu. Atur dan hias pojok baca semenarik mungkin sehingga mengundang minat anak. Guru dapat melakukan kegiatan rutin di pojok baca sehingga anak terbiasa. Libatkan orang tua dalam mengoleksi buku cerita, mengelola pojok baca, dan membacakan buku cerita secara bergiliran. Ada beberapa hal yang bisa Bapak dan Ibu guru lakukan agar kegiatan pojok baca di dalam sekolah menjadi lebih menyenangkan. Seperti menambah beberapa hiasan berupa boneka tangan dan bantal, agar menarik minat dan memberikan kesan nyaman pada anak. Lalu, menyediakan buku dengan beragam tema agar wawasan dan imajinasi anak dapat berkembang. Kemudian, pastikan buku-buku yang disediakan lebih banyak gambar dan sedikit teks. Serta siapkan peralatan gambar dan mewarnai agar anak-anak bisa berkarya setelah selesai membaca. Kuncinya, saat memanfaatkan sumber belajar, kegiatan dilakukan bertahap dan guru harus mendampingi, mengawasi, menstimulasi, dan memprovokasi anak melalui pertanyaan agar anak-anak aktif kreatif dan berpikir kritis. Pojok baca bisa menjadi salah satu tempat bagi anak untuk memilih, membaca, dan mendengarkan cerita dari buku. Melalui pojok baca, anak-anak usia dini bukan hanya belajar literasi, tapi juga mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas mereka. Melalui kegiatan pojok baca seperti ini, anak-anak usia dini banyak mendapatkan stimulasi, mengembangkan kemampuan berbahasa anak, mengembangkan imajinasi dan rasa ingin tahu, serta mengembangkan minat baca anak sejak dini. Dari video ini, kita bisa mengetahui bahwa belajar literasi bisa dilakukan di mana saja, dan melalui media ajar apapun yang mudah ditemukan di sekitar anak dan guru.
Bapak dan Ibu guru bisa melakukan kegiatan di luar ruangan sambil memperkenalkan anak pada hal-hal yang menjadi ciri khas daerah setempat. Atau menyediakan pojok baca yang menarik minat membaca, kreativitas, dan imajinasi anak. Jadi, kegiatan dan media ajar apa lagi yang bisa Bapak dan Ibu guru kembangkan untuk menciptakan lingkungan yang kaya literasi ya? Selamat mencoba Bapak dan Ibu guru hebat!